Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang neokolonialisme, hedonisme, ketertinggalan dan ketimpangan budaya dan juga konsumerisme. Sebelum lanjut, apakah kalian sudah mengetahui tentang materi tersebut? Jika belum, yuk kita simak video tersebut. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu neokolonialisme? Neokolonialisme adalah praktik kapitalisme, globalisasi, dan pasukan kultural imperialisme untuk mengontrol sebuah negara, biasanya jajahan Eropa terdahulu di Afrika atau Asia sebagai pengganti dari kontrol politik atau militer secara langsung. Lalu, kata neokolonialisme pertama kali diperkenalkan oleh Kwame Nkrumah, presiden pertama kali pasca kemerdekaan Ghana. Neokolonialisme adalah bentuk tipikal yang utama dari politik kolonial imperialis dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme, khususnya pada periode keruntuhan dan kehancuran sistem kolonialisme langsung. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan tentang neokolonialisme. Selanjutnya, mari kita bahas tentang hedonisme. Apa sih itu hedonisme? Hedonisme adalah istilah berasal dari bahasa Yunani hedon, berarti kesenangan. Pengertian hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Lalu, apa saja sih contoh dari hedonisme? Contoh hedonisme adalah kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku berbelanja secara boros dengan membeli apa yang diinginkan. Kebiasaan membeli makanan fast food yang tidak sehat, berbelanja pakaian sesuai dengan keinginan bukan kebutuhan, dan juga lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri dari hedonisme. Yang pertama, kebahagiaan menjadi tujuan. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak pernah merasa puas. Yang keempat, berperilaku konsumtif. Dan yang kelima, sifat sombong. Ada juga faktor penyebab gaya hidup hedonisme, yaitu 1. Faktor pribadi, yang kedua, faktor keluarga, yang ketiga, faktor lingkungan sosial. Jadi, itulah sekilas tentang hedonisme. Jadi, apakah kalian menjadi salah satu orang yang hedonisme? Nah, selanjutnya yaitu materi tentang ketertinggalan dan ketimpangan budaya. Ketimpangan budaya adalah ketimpangan salah satu unsur kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan unsur budaya lain yang terus berubah. Ketimpangan budaya terjadi karena unsur kebudayaan yang lambat beradaptasi dengan budaya lain yang sudah berubah. Ini adalah menjadi salah satu contoh ketimpangan budaya. Setiap weekend, Dini beserta teman-temannya meluangkan waktunya untuk nonton bioskop. Di saat yang sama, Rina lebih suka menonton kesenian idruk yang diadakan di balai desa. Nah, perbedaan itu termasuk ke dalam ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Nah, sekarang mari kita bahas tentang ketertinggalan budaya. Apa sih itu ketertinggalan budaya? Yuk kita bahas. Kultur lain dalam bahasa Indonesia disebut dengan ketertinggalan budaya. Ketidakcocokan budaya adalah elemen lain dari budaya yang berubah. Ketertinggalan budaya ini terjadi karena tidak aktifnya salah satu faktor budaya. Yuk kita simak video selanjutnya. Kalau culture lag itu sesuatu yang harus bisa dibandingkan. Namanya lag itu kan ketimpangan, gitu ya. Ibaratnya nih, contohnya ada batu besar sama kecil kan. Kalau menurut William Ogden, culture lag itu adanya suatu ketimpangan antara budaya material sama budaya non material. Jadi budaya material itu contohnya pembangunan teknologi itu berkembang dengan sangat cepat, tapi tidak diiringi dengan budaya non material seperti pemikirannya, perilakunya gitu. Jadi kalau misalkan contohnya dia itu beli motor yang baru gitu ya, teknologi terbaru,
Tapi dia itu secara perilaku dan pemikiran masih lama, sehingga dia dalam menggunakan motor itu tidak sesuai dengan aturan gitu. Atau menggunakan HP yang harusnya HP itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, produktif, tapi dia menggunakan HP yang canggih-canggih itu untuk hal-hal yang negatif. Nah, itu kan suatu budaya yang tidak berkembang dengan sama gitu ya. Nah, itu terjadi ketimpangan seperti itu. Oh, begitu nggih, Pak? Ya, itu bedanya dengan culture shock tadi. Dan materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Konsumerisme adalah sebuah kata yang sangat familiar di telinga masyarakat. Dapat kita jumpai banyak sekali papan iklan di kiri dan kanan jalan mengisi ruang serta corak kata satu tujuan menuntun tangan yang kita miliki untuk masuk ke kantong dan mengambil dompet, lalu menukarkan uang untuk ditukar dengan barang yang kita inginkan. Lalu apa sih itu konsumerisme? Konsumerisme adalah paham atau gaya hidup yang menjadikan seseorang atau kelompok melakukan proses konsumsi secara berlebihan, yang menganggap bahwa barang-barang mewah sebagai ukur kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya, yang kurang lebih mendefinisikan gaya hidup yang tidak hemat. Seseorang menjadi konsumerisme karena ingin menunjukkan status sosialnya, bukan karena orientasi kebutuhan. Konsumerisme menjadikan masyarakat menjadi pecandu dari suatu produk sehingga ketergantungan tersebut tidak dapat atau susah untuk dihilangkan. Nah, itu dia sekilas materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Semoga teman-teman bisa memahami tentang materi yang kami berikan. Terima kasih. See you next time, teman-teman.